Pemirsa, Anda masih dalam diskusi tentang menanti bisnis syariah Merkah. Sekarang kita mendengar Pak Taufik Al-Jufri, CEO Dana Syariah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ya. Pak Primus, Pak Yoga, Pak Ihsan, Budian. Pertama saya ingin mengoreksi dulu kalau boleh Pak Primus. Siap. Ini judulnya kan menanti bisnis syariah Merkah ya. Menurut saya sih sudah tidak menanti lagi kita ini. Sudah Merkah ya? Jadi malah sudah Merkah. Siap. Nah, ini paling tidak dari pengalaman yang kita alami di Dana Syariah. Jadi begini, Dana Syariah ini kan fintech pendanaan syariah yang menggunakan teknologi dalam arti online untuk menjembatani antara pemilik dana dan orang atau pengusaha yang membutuhkan dana gitu. Ya. Nah, perkembangan 2 tahun terakhir yang paling tidak yang kami alami di Dana Syariah itu luar biasa. Permohonan dari pemilik dana, dari si orang yang ingin membutuhkan dana dengan skema syariah ini luar biasa banyaknya. Kemudian di sisi yang lain juga banyak sekali pendana yang masuk ke Dana Syariah dengan pertumbuhan yang luar biasa juga. Sebagai gambaran, tahun yang lalu Dana Syariah menyalurkan dana sekitar 250 miliar dalam waktu 1 tahun di 2019. Kemudian di tahun 2020, walaupun diliputi kondisi pandemi yang luar biasa selama dari awal tahun sampai hari ini bahkan, tapi terjadi pertumbuhan pendanaan sampai 200% lebih gitu. Jadi kita bisa melihat dalam situasi pandemi seperti ini pun pertumbuhan pendanaan sudah 200% lebih. Itu pun belum seluruh permohonan pendanaan itu kami carikan pendanaannya karena masih ada antrian begitu. Jadi bisa dibayangkan kalau masa normal itu pertumbuhannya akan luar biasa. Nah itu yang menurut kami. Jadi bisnis syariah, ekonomi syariah ini sudah merekah saat ini. Hanya memang belum merata. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa memang sebaran dari infrastruktur ekonomi syariah ini belum merata. Misalnya kalau kita lihat dari tadi bank-bank syariah, BMT dan lain-lain itu 80% lebih ada di Jawa dan Sumatera. Yang selebihnya 20% menyebar di seluruh Indonesia. Nah ini salah satu hal yang menyebabkan pertumbuhan ini belum bisa secepat apa yang diharapkan. Nah disinilah hadirnya teknologi Pak Primus. Teknologi dalam arti fintech. Karena fintech ini kan menggunakan kemajuan teknologi supaya ada cara baru. Jadi kalau cara yang dulu kita sebut cara lama, ini ada cara baru, yaitu kita bisa secara online melakukan pendanaan kepada proyek-proyek yang sudah diseleksi cukup lewat online. Nah, cara baru dengan teknologi ini membuat cara yang dipakai ini menjadi jauh lebih mudah, kemudian jauh lebih cepat, kemudian tidak ada batas waktu, bahkan tanpa jam kantor, kemudian tanpa harus hadir ke satu tempat tertentu. Nah, ini bisa dilakukan secara online, yaitu melalui fintech. Disitulah Pak Primus bahwa fintech syariah ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan itu belum bisa menjangkau seluruh market. Kalau kita bilang market ya, market dari fintech syariah ini siapa? Pertama, fintech syariah ini marketnya adalah pemilik dana yang ingin dananya diproduktifkan atau lebih produktif dan dengan skema syariah. Nah, itu luar biasa banyaknya. Jadi dengan jangkauan teknologi yang lebih murah, lebih cepat, kemudian borderless ya, tanpa ada batas tempat, kemudian tanpa perlu waktu khusus, ini yang membuat kecepatannya atau percepatannya lebih tinggi. Jadi menurut saya dari sudut pandang kita pelaku usaha fintech syariah, bisnis syariah ini sudah merekah. Bahkan kita ditantang untuk lebih melayani lebih banyak lagi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi Pak Taufik Al-Jufri mengatakan sudah merekah dan untuk fintech ini tidak ada masalah karena pakai teknologi.
Jadi penawaran, penyelesaian semua permintaan itu dana bisa lewat online. Menarik Pak. Betul. Kita mau lihat asuransi karena berdasarkan penjelasan Pak Iksan tadi, bank positif, yang lain-lain positif, di IKNB tinggal asuransi dan multifinance yang menurun. Bagaimana di Allianz? Silakan Pak Yoga. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Primus, Pak Taufik, Pak Ihsan, dan Bu Dian. Menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Ihsan dan juga Pak Taufik, serta menanggapi yang ditanyakan Pak Primus. Yeah. Kalau di Allianz sampai semester pertama 2020, kami masih mencatatkan pertumbuhan. Ya, jadi kalau pertumbuhan itu diukur dari paling tidak dua sisi. Satu adalah dari pendapatan kontribusi kotor, ya. Jadi dari premi yang masuk bisnis baru ditambah dengan renewal dari sebelumnya. Itu kami masih mencatat pertumbuhan 4,3% year on year. Kemudian dari sisi aset secara year on year juga kami masih tumbuh 5,1, ya, 5,1%. Jadi sekarang Allianz Syariah itu mempunyai aset sampai 3,2 triliun. Nah, memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan data industri. Tadi data dari Pak Ihsan lebih general. Kalau untuk industri asuransi jiwa syariah yang coba saya kutip sama juga dari data OJK, itu kontribusi brutonya itu tumbuh di 2,9%. Jadi sama-sama positif. Di Allianz kami masih agak lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Nah, kalau dilihat kenapa alasan ini positif, mungkin ada beberapa hal ya, tapi dua yang coba kami amati atau coba kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa di masa pandemi ini memang ini belum khusus secara asuransi syariahnya, tapi secara asuransi jiwa secara umum. Di masa pandemi ini kesadaran orang terhadap hal-hal yang sifatnya memproteksi diri, seperti meningkatkan kesehatan, imunitas, termasuk juga hal-hal yang sifatnya terkait dengan perlindungan asuransi, itu banyak dicari. Ya, beberapa referensi yang kami dapatkan itu kata-kata kunci yang muncul di peramban internet, salah satunya adalah mengenai asuransi syariah. Jadi orang udah mulai mencari kata perlindungan untuk jiwa. Nah, satu sisi itu. Di sisi yang lain, mungkin kalau Pak Primus juga mempunyai data yang saya tahu juga, dana pihak ketiga di beberapa bank itu kecenderungan selama masa pandemi ini kan juga malah ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Gitu. Yeah. Jadi kelihatannya ada semacam dana-dana idle yang mungkin masyarakat ini kemudian melihat, oh ini kayaknya dalam masa sekarang tepat untuk dialokasikan ke dalam produk-produk asuransi, gitu ya. Nah, artinya pertumbuhan asuransi syariah ini, asuransi jiwa syariah terutama ini sejalan dengan pertumbuhan industri asuransi jiwa secara umum itu kalau kita lihat di masa sekarang. Nah, tadi Pak Primus sempat menyinggung mengapa 87% penduduk Muslim tetapi penetrasi juga masih rendah. Saya rasa ini juga tidak terlepas dari kondisi yang kita lihat pada saat sekarang. Untuk industri asuransi jiwa secara umum masih bisa dibilang industri ini masih lebih mungkin supply driven istilahnya ya. Dan kalau di bank mungkin orang udah sadar bahwa dia harus buka rekening, dia ada kebutuhan. Kalau di asuransi kan masih didorong oleh kami sebagai pemain, dan otomatis itu akan lebih menyasar dulu piramida yang ada di level atas. Sehingga memang sekarang ini industri asuransi masih didominasi oleh segmen yang ada di sana. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ke depannya dengan semakin orang sadar tentang asuransi dan kemudian nanti diarahkan ke asuransi syariah, itu mestinya kesadaran itu akan lebih ke bawah lagi, lebih menurun, sehingga orang-orang mungkin akan mulai lebih aktif lagi mencari. Dan ketika situasi itu terjadi, apa yang sekarang mungkin mulai berkembang seperti platform-platform yang ada di industri untuk memfasilitasi bagaimana orang mengakses layanan asuransi, itu juga mungkin akan menemukan momentumnya. Mungkin sementara itu Pak Primus sebagai awal diskusi kalau kita melihat kondisi Indonesia seperti dijelaskan oleh tiga narasumber tadi, potensi kita besar sekali, tapi menarik optimisme dari Pak Taufik tadi. Dan kalau data di asuransi secara umum boleh menurun, tapi Allianz naik ya. Bagaimana sebagai pengamat Ibu Dian melihatnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya menarik sekali Pak Primus.
data-data telah kita tahu bahwa perbankan syariah tadi seperti Pak Jumas katakan 6,8%, kemudian ada peningkatan terhadap bisnis syariah terlihat dari Pak Taufik tadi mengatakan permintaan sangat besar, kemudian juga asuransi sedikit lebih mulai menaik, tapi kurang lebih kita lihat sekarang kita masih bicara mengenai potensi terus begitu dalam artian Indonesia dengan 87% masyarakat Muslim itu memiliki memang kekuatan yang besar kalau kita mampu menggali potensi ini. Nah, kalau kita bagi pembahasan mengenai supply dan demand, kita lihat supply itu adalah pemberi jasa seperti perbankan dan non-bank lainnya. Nah, kita harus menggali lagi apa masalahnya. Kenapa masih jauh untuk mengejar potensi yang ada. Nah, apakah benar literasi saja permasalahannya atau memang ada hal struktural di dalam lembaga keuangan syariah selama ini yang kita tidak kaji. Kita hanya melihat data-data agregat saja, data statistik, tapi kita tidak mendalami sisi manajerial permasalahannya. Itu dari sisi supply. Kemudian dari sisi demand, ada perilaku masyarakat yang menarik untuk dipelajari, dan ini jarang orang mempelajari. Kalau orang ekonomi itu biasanya dengan angka, sehingga tanpa angka mereka tidak bisa terlalu banyak menghasilkan kesimpulan. Tapi perilaku, mungkin behavioral economics itu harus dikembangkan lebih banyak. Perilaku masyarakat kita sangat menarik. Pada saat orang menggunakan metode standar, ternyata masyarakat kita memiliki perilaku yang tidak standar misalkan. Nah, itu yang harus diamati. Misalkan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, Basnas, Rumah Zakat, ACT, Dompet Duafa, dan semua lembaga filantropi yang ada di Indonesia yang berinikan keagamaan itu mempromosikan mengenai zakat, wakaf, dan sebagainya. Nah, tetapi dengan waktu sangat cepat kita bisa memperlihatkan pengumpulan dana-dana donasi yang fantastis angkanya. Nah, bagi kami ini pertanyaan besar. Ternyata preferensi masyarakat itu terhadap suatu informasi menarik untuk diteliti begitu. Nah, begitu juga dengan pemberian sosialisasi berupa hanya keagamaan misalkan. Mungkin fatwa MUI kemarin di OJK kami mereview hasil penelitian menarik untuk melihat data bahwa kognitif, knowledge, kemudian pengetahuan tidak diimbangi dengan perilaku mengambil keputusan. Nah, jadi di mana supply ini memang harus dua-duanya kita lihat. Kalau boleh menggali lebih lanjut mengenai supply, hasil diskusi kami di lembaga ekonomi syariah di Unpad, kita menemukan beberapa struktur yang sebenarnya melemahkan kondisi perbankan syariah pada saat perbankan itu berada dengan induknya, misalkan BNI dengan BNI Syariah, BRI Syariah, mungkin Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri walaupun sudah terpisah. Ada kecenderungan bahwa pembagian konsumennya itu mereka tidak terlalu kompetitif, artinya ada keengganan dari bank syariah, misalkan bank syariahnya untuk mengambil pasar yang sudah dimiliki sebelumnya oleh bank konvensional. Padahal sebenarnya kalau pemahamannya sudah berbeda, syariah memiliki filosofis yang berbeda dengan konvensional. Tetapi di sini karena merebut pasar yang sama itu ada keengganan seperti itu. Kemudian kontribusi marketing fee atau marketing fund-nya, dana marketing juga relatif lebih kecil yang anak perusahaannya. Nah, hal ini kelihatannya simpel, tetapi pada kenyataannya ini membawa banyak perubahan begitu. Misalkan juga payroll gaji, jarang sekali bank syariah bisa meminta payroll gaji di institusi besar seperti kampus,
atau BUMN, kementerian, di mana telah dimiliki kerjasamanya dengan konvensional sebelumnya. Padahal payroll gaji ini adalah kunci masuk untuk memperbesar pasar. Karena seperti biasa pekerja, apakah pegawai negeri, apakah pegawai BUMN, apakah dosen, itu gajinya itu terkadang ada yang cukup, ada yang tidak cukup sampai akhir bulan, sehingga mereka tidak terlalu menikmati bunganya, sehingga mereka abai untuk hal seperti itu, karena biasanya sebelum akhir bulan sudah habis. Bukan hanya karena gaji kecil, tidak, tapi banyak cicilan-cicilan yang sudah dialokasikan. Nah, pada saat seperti itu, payroll gajinya mereka tidak terlalu pusing ada di konvensional. Nah, inilah pasar-pasar seperti ini yang tidak mampu sampai sekarang diambil alih oleh atau dimasuki oleh bank syariah. Nah, payroll gaji itu orang rata-rata menjadi suatu main bank atau account utama dari suatu keluarga. Nah, kalau payroll gajinya berhasil dipindahkan ke bank syariah dan itu secara masif dengan kerjasama yang baik antara institusi dengan bank syariah, itu akan besar efeknya terhadap pangsa pasar tadi. Bagaimana Ibu Dian menilai rencana pemerintah Kementerian BUMN untuk merge bank-bank syariah menjadi satu? Ya. Itu merger itu menarik, Pak. Dalam artian merger itu membuat skala ekonomisnya besar, struktur cost-nya akan lebih murah, dan itu membawa banyak karena masing-masing bank yang merger sudah punya customer loyal yang luar biasa, dan rata-rata punya segmen yang berbeda-beda. BRI Syariah kita mungkin tahu lebih arah mana, BNI Syariah misalkan ke arah mana, Bank Syariah Mandiri juga ke arah yang lain, sehingga dengan mereka bergabung, struktur biayanya, pangsa pasarnya, dan cakupan pasarnya sangat besar untuk dikelola. Dan seperti biasa di ekonomi syariah juga kita harus sangat efisien, efektif, kemampuan manajerialnya harus juga nomor satu, begitu. Artinya itu paling penting bagaimana mereduce cost sehingga lemparan pembiayaan kepada nasabah itu juga jadi bersaing dibandingkan bank-bank besar, BCA dan sebagainya. Dan ini yang perhitungan-perhitungan seperti ini yang bisa lebih mudah dilakukan kalau bank itu besar. Bank syariah itu besar dan memiliki juga didukung oleh infrastruktur, kebijakan, kemudian juga ada kekuatan modal tambahan yang cukup besar, kemudian juga SDM yang kuat, yang bagus, begitu, yang kreatif, efisien, kemudian juga memiliki inovasi-inovasi terhadap produk dan style marketing. Style Baik, Bu. marketingnya sekali, karena kita menyasar ini yang spesifik dengan ada kekuatan agama, filosofis, kepercayaan terhadap suatu ayat riba yang kuat yang membuat orang akan lari ke perbankan syariah. Begitu. Baik, Bu. Saya ke Pak Taufik lagi. Ini menarik, dari 80% syariah, bis syariah masih numpuk di Jawa. Nah, kalau dengan Jawa dan Sumatera. Jawa ya, Sumatera ya. Nah, kalau Jawa dan Sumatera. Artinya dengan fintech ini kan dia bisa sejauh jaring internet. Mestinya ini bisa segera 20% ini diperbesar luar Jawa. Bagaimana Pak Taufik? Betul, ya. Yang menarik justru di situ, Pak Primus. Jadi di satu sisi banyak orang-orang yang ingin mendapatkan akses ke pendanaan syariah, baik itu dari sisi pemilik dana maupun yang membutuhkan pembiayaan. Tapi di sisi lain tadi sebarannya belum merata. Nah, dengan teknologi yang menggunakan fintech ini, dimanapun orang berada, selama masih terjangkau oleh internet, itu bisa dilayani. Nah, disitulah OJK mewakili masyarakat itu memantau agar proses-proses yang menggunakan teknologi ini tetap aman. Karena kita tahu bahwa teknologi semakin maju juga kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi atau hacker-hacker yang dari luar pun juga semakin canggih. Jadi di situ OJK berperan. Jadi memang menarik kalau kita sampaikan bahwa teknologi ini bisa menjadi salah satu kunci jawaban untuk yang disampaikan tadi oleh
Pak Ihsan dari OJK bahwa pemerataan ini kalau kita berdasarkan fisik ya, kantor-kantor yang menyebar mungkin lama dan membutuhkan biaya besar. Tapi menggunakan teknologi itu bisa lebih efisien, lebih murah, lebih cepat, dan seterusnya begitu Pak Primo. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera masuk sesi terakhir. Tapi kita jeda dulu, jangan kemana-mana.